Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusumawardana. Saya adalah salah satu staf dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran rumah. Pemadam Kebakaran Kabupaten Kediri adalah salah satu bidang di bawah naungan Satpol PP Kabupaten Kediri yang beralamatkan di Jalan Dr. Edin Sudirohusodo nomor 2 Pelempare. Memiliki 3 unit armada mobil pemadam kebakaran dengan 25 personel 3 regu. Nomor telepon di 0354 391 113. Tugas pokok dan fungsi PMK Kabupaten Kediri ada 2 jenis. Yang pertama adalah kegiatan darurat kebakaran, meliputi pemadaman kebakaran dan pencegahan kebakaran baik dalam bentuk sosialisasi maupun pelatihan. Dan yang kedua adalah kegiatan darurat non kebakaran seperti evakuasi sarang tawon, evakuasi ular masuk rumah, evakuasi monyet liar, evakuasi kucing, dan evakuasi cincin tersangkut di jari. Selanjutnya kita masuk dalam materi teori api. Apa itu api? Api adalah suatu peristiwa atau reaksi kimia yang menghasilkan asap, panas, nyala, dan gas-gas lainnya. Bagaimana munculnya api? Apakah api terjadi begitu saja? Api tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses yang dapat digambarkan dengan istilah segitiga api. Teori segitiga api ini yang menjelaskan bahwa untuk dapat berlangsungnya proses nyala api diperlukan adanya 3 unsur pokok, yaitu bahan yang dapat terbakar, oksigen yang cukup, dan panas yang cukup. Bahan bakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya kebakaran, baik dalam wujud padat, cair, dan gas. Unsur yang kedua adalah oksigen. Oksigen dalam kadar 16% dapat menjadi unsur pembentuk api. Sedangkan udara normal di atmosfer kita mengandung sekitar 21% oksigen. Oleh karena itu, udara dalam kondisi normal sewaktu-waktu dapat mendukung untuk terbentuknya api. Unsur yang ketiga adalah sumber panas. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Contoh sumber panas antara lain panas matahari, permukaan yang panas, nyala terbuka, gesekan, reaksi kimia eksotermis, energi listrik, percikan api listrik, api las atau potong, atau gas yang dikompresi. Kenapa teori segitiga api ini penting? Sebab dari sini dapat kita ketahui bahwa apabila ketiga unsur tersebut bertemu akan terjadi api. Namun, apabila salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak berada pada keseimbangan yang cukup, maka api tidak akan terjadi. Prinsip segitiga api ini dipakai sebagai dasar untuk mencegah kebakaran atau mencegah agar api tidak terjadi. Apa yang dimaksud dengan kebakaran? Kebakaran adalah penyalaan api di tempat yang tidak dikehendaki, tidak bisa dikendalikan, dan menimbulkan kerugian. Nyala api di tempat yang dikehendaki seperti memasak di kompor tidak termasuk dalam kategori kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor manusia yang bersifat kelalaian, peristiwa alam, kebakaran karena penyalaan sendiri, dan kebakaran karena unsur kesengajaan untuk tujuan-tujuan kejahatan. Kelas kebakaran atau klasifikasi kebakaran adalah penggolongan atau pembagian kebakaran atas dasar jenis bahan bakarnya. Kelas A adalah kebakaran pada benda padat non-logam seperti kertas, kayu, plastik, sampah kering, dan lain-lain. Kelas B adalah kebakaran pada benda cair dan gas yang mudah terbakar seperti bensin, alkohol, LPG, spiritus, dan lain-lain. Kelas C adalah kebakaran pada instalasi listrik bertegangan seperti peralatan elektronik rumah tangga, trafo, komputer, panel listrik, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kelas D, yaitu kebakaran pada benda logam. Apa yang dilakukan ketika terjadi kebakaran? Jangan panik, segera cari alat pemadam yang tersedia di sekitar Anda. Alat pemadam api ada 2 jenis, yaitu modern dan tradisional. Alat pemadam api modern contohnya adalah APAR. Alat pemadam api tradisional contohnya adalah karung goni. APAR sendiri adalah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula kebakaran. APAR bersifat praktis dan mudah cara penggunaannya, tapi hanya efektif untuk memadamkan kebakaran kecil atau awal mula kebakaran. Cara menggunakan APAR. Langkah pertama adalah tarik pin. Pegang cincin pin dan tarik pin keluar dari pegangan. Langkah kedua adalah arahkan selang ke titik api. Pegang tuas pegangan bawah dengan satu tangan dan pegang selang atau nosel dengan tangan lainnya. Arahkan selang tepat ke titik api atau bahan bakar yang menyala. Langkah ketiga adalah tekan tuas untuk melepaskan bahan pemadam. Langkah keempat adalah sapukan selang dari sisi ke sisi untuk memadamkan semua bahan bakar.
Perlahan-lahan satukan selang ke depan dan ke belakang di atas titik api. Mundur dan ulangi jika api masih menyala. Awasi api dengan cermat untuk memastikan nyala api tidak menyala lagi. Alat pemadam api tradisional bisa menggunakan karung goni atau kain atau handuk. Sebelum digunakan, karung goni harus dibasahi terlebih dahulu untuk menutupi pori-pori, karena jika dalam kondisi kering akan mudah terbakar. Ukuran karung goni atau kain harus lebih besar dari media yang terbakar, dan untuk kebakaran listrik atau elektronik pastikan untuk mematikan arus listrik terlebih dahulu. Karung goni atau kain diaplikasikan dengan cara menutup titik api dari atas. Materi terakhir kali ini adalah tips-tips menjaga kebakaran rumah. Yang pertama adalah hindari penggunaan stop kontak secara bertumpuk, terutama untuk beban-beban besar seperti rice cooker, kulkas, freezer, pompa air, gerinda, las listrik, dan lain-lain. Stop kontak tidak didesain untuk beban besar dalam waktu bersamaan. Kelebihan arus pada stop kontak bisa menyebabkan kabel dan terminal panas dan lama-kelamaan akan lumer sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran. Selain faktor konsleting listrik, faktor beban berlebih pada kabel juga bisa menjadi penyebab kebakaran listrik. Selalu waspada dalam menyimpan bahan yang mudah terbakar seperti bensin atau korek api, jauhkan dari segala sumber panas. Waspada dalam memakai obat nyamuk bakar, gunakan tatakan atau alas dari bahan keramik atau kaca. Taruh di tempat yang jauh dari benda yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain, karpet, dan lain-lain. Kemudian lilin. Sama seperti obat nyamuk bakar, taruh lilin di atas tatakan dari bahan keramik atau kaca dan jauhkan dari benda yang mudah terbakar. Usahakan menggunakan tatakan yang lebar untuk mengantisipasi lilin roboh. Untuk ibu-ibu yang biasanya aktivitasnya padat, biasanya melakukan pekerjaan dalam satu waktu, penting untuk diperhatikan adalah jangan pernah memasak tanpa pengawasan dan selalu pastikan kondisi gas LPG tidak bocor. Banyak kejadian kebakaran yang disebabkan oleh pembakaran sampah yang merembet ke objek di sekitarnya. Penting untuk diperhatikan dalam membakar sampah untuk mengumpulkan sampah ke satu tempat dan jauh dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Bakar sampah di tempat pembuangan sampah, jangan tinggalkan sampah ketika sedang menyala untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini sedikit banyak bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, Tuhan yang memberikan keselamatan. Semoga kita dihindarkan dari musibah kebakaran. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.